Halo Sobat iPod, welcome to iPod Inyong Podcast. Open to all. Oke, cukup. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang baru bersama dosen milenial kita, bersama saya juga MC di sini, bersama Mbak Rani Daroja, SPD MPD, yang saat ini menjadi juara bertahan ya untuk penonton iPod terbanyak dengan tema praktik dan berpraktikum. Betul. Sarangnya. Berikan applause dong untuk juara bertahan kita. Tema kali ini membahas tentang PKBJJ. Kalau saya taunya ya sepintas untuk singkatannya aja ya, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, untuk kita lebih mengenal lagi apa itu PKBJJ, kita langsung tanya ke pakarnya langsung. Bagaimana? Sudah siap? Siap dong. Tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini Mbak Rani? Alhamdulillah sehat. Mbak Dina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Teman-teman di sini sehat semua ya? Sehat dong. Ya, kita langsung Tahun baru nih. Tahun baru harusnya gimana? semangat baru juga ya. Iya, masih 12 bulan ke depan ya. Oke, mengenai PKBJJ sendiri nih ya Mbak. Banyak yang tahu singkatannya aja ya, PKBJJ itu apa. Kalau menurut Mbak Rani sendiri sebenarnya PKBJJ itu pengertiannya apa sih? Ya, kalau PKBJJ tadi Mbak Dina udah sampaikan ya, kepanjangannya dari pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan tersebut itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru di universitas terbuka gitu. Dan PKBJJ sendiri sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan dari LPKBJJ. Jadi semua mahasiswa baru tuh harus mengikuti kegiatan LPKBJJ, yaitu layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Itu rangkaian ya, berarti sebenarnya Mas ada rangkaian-rangkaian lainnya. Kegiatannya, nggak cuma PKBJJ aja ya, tapi banyak juga kegiatan lain gitu. Nah, dari rangkaian itu ya, yang saya tahu ada beberapa layanan pendukung kesuksesan belajar ya, diantaranya OSMB, terus ada klinik UAS ya, kalau nggak salah, dan yang lain sebagainya. Nah, perbedaannya sendiri antara OSMB dengan PKBJJ itu apa sebenarnya Mbak? Ya, jadi mahasiswa baru UT nih, karena kan gini ya, UT itu kan merupakan perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh, dan mungkin banyak dari mahasiswa kita yang tidak terbiasa dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Makanya setiap mahasiswa baru itu kita latih, kita berikan informasi bagaimana sih belajar jarak jauh di UT gitu ya. Kalau belajar di UT itu kan harus belajar mandiri nih. Jadi mahasiswa tuh diberikan yang pertama tuh ada OSMB ya, orientasi studi mahasiswa baru. Nah, nanti di situ akan diberikan banyak sekali informasi terkait dengan perkuliahan di UT, termasuk layanan apa saja yang diberikan oleh UT kepada mahasiswa gitu. Terus nanti dilanjutkan dengan kegiatan PKBJJ yang secara khusus nanti akan kita bahas ya Mbak Dina ya. Jadi PKBJJ itu nanti lebih ke praktik, gimana sih belajar mandiri di UT. Berarti kalau OSMB itu pengenalannya lebih dalam lagi ya, pada saat PKBJJ ya, gitu betul. ya. Kalau PKBJJ itu nanti langsung praktik gitu. Nah, kalau untuk jadwal PKBJJ-nya sendiri itu kapan sih dan di mana sih sebenarnya kita bisa tahu jadwalnya gitu ya? Ya, kalau jadwal PKBJJ sendiri tentunya sebelum pelaksanaan tutorial itu dilaksanakan kegiatan PKBJJ. Kemungkinan kalau semester ini mungkin di bulan Maret kali ya. Nanti kita share informasinya lewat websitenya UT Prokerto dan juga IG-nya UT Prokerto. Makanya teman-teman nih mahasiswa baru harus banget follow akun IG-nya UT Prokerto dan sering buka-buka websitenya UT Prokerto ya, biar nggak ketinggalan informasi terkait kegiatan yang ada di Universitas Terbuka Prokerto. Jadi kalau misal di kalender akademik memang sudah ada ya jadwal PKBJJ, cuma untuk khusus UT Prokerto sendiri bisa cek ya di UPBJJ UT Prokerto untuk Instagram, terus ada prokerto.ut.ac.id, Facebooknya juga ada TikTok, terus juga ada Twitter ya, teman-teman bisa cek di situ ya. Dan karena kegiatan PKBJJ ini kan sangat penting ya, penting diikuti oleh mahasiswa agar mereka bisa sukses nantinya kuliah di UT. Jadi kuliahnya tuh tinggal jalan aja enak gitu. Betul. Jadi sangat penting ya. Sangat penting dan wajib untuk diikuti. Sesuai dengan pertanyaan saya berikutnya, sebenarnya wajib atau tidak, ternyata sangat wajib untuk diikuti banget, ya. Harus ikut. Berarti skema pelaksanaannya itu bagaimana dan biasanya tempatnya di mana sih untuk PKBJJ sendiri? Ya, kalau PKBJJ sendiri sih biasanya kita laksanain di itu ya kabupaten di wilayah kerja UT Prokerto. Nanti kita sesuaikan juga dengan mahasiswanya gitu ya.
Biasanya sih di Banyumas, di Purbalingga, di Tegal kayak gitu, di sekolah-sekolah sih biasanya. Gitu. Jadi kita kerjasama ya? Iya, tatap muka ya yang jelas, nggak online. Oh berarti sekarang udah nggak ada daring lagi untuk PKBJJ-nya? Untuk PKBJ sendiri sih kita laksanakan secara tatap muka ya, karena kan itu kebanyakan kan akan banyak prakteknya, jadi memang lebih enak tuh ikut yang langsung, yang tatap muka, yang gitu. luring ya. Ya, walaupun biasanya sih bagi mahasiswa baru yang nggak bisa untuk mengikuti yang PKBJ tatap muka, kita sediakan yang online. Tapi itu juga belum tahu ya akan ada apa enggak, karena kita juga melihat permintaan dari mahasiswa sendiri. Berarti gitu. diutamakan ya tatap muka ya pastinya ya. Nah, kalau untuk materi apa saja sih yang dibahas dalam PKBJJ mungkin bisa spill sedikit ya buat teman-teman calon mahasiswa khususnya ya. Kalau materinya sendiri sih ada yang pertama tuh yang paling penting adalah membuat jadwal belajar ya. Karena kan kita ketahui bersama bahwa kebanyakan mahasiswa UT itu bekerja sambil kuliah. Jadi mereka tuh harus banget bisa mengatur jadwal belajar. Apalagi di UT pembelajarannya jarak jauh ya kan. Bisa jadi mereka lupa kalau mereka jadi mahasiswa kalau nggak buat jadwal belajar. Kemudian yang kedua tuh materinya ada membaca modul dengan strategi yang tepat atau membaca buku yang efektif. Keterampilan membaca gitu ya berarti. Iya, keterampilan membaca karena kan di UT sendiri sumber belajar utamanya kan dari modul, dari buku gitu kan. Dan buku UT juga kan tebel-tebel. Jadi kita latih gimana sih cara mempelajari modul UT dengan baik agar nanti juga pada saat pelaksanaan UAS dapat mengerjakan dengan baik dan juga nilainya maksimal gitu. Dan yang paling penting nih yang ketiga, nanti mahasiswa juga akan dilatih membuat rekaman hasil baca gitu ya. Kenapa sih harus membuat rekaman hasil baca gitu? Karena itu buku UT kan tebel-tebel tuh. Jadi dengan kita membuat rekaman hasil baca, kita bisa meringkas tuh buku yang mungkin tadinya ratusan halaman, ribuan halaman hanya menjadi beberapa halaman gitu. Kalau pengen tahu lebih lanjut harus ikut PKBJJ buat ini untuk pemahaman mengenai modul ya. Mungkin dari segi tutorial online kita ada praktiknya nggak sih sebenarnya? Oh iya, kalau untuk tutorial online juga ada ya, karena untuk materi PKBJJ itu kan ada dua ya, tentang pembelajaran dan juga tentang UT online lah ya. Nanti di UT online teman-teman juga akan langsung praktik, karena biasanya di lab langsung ya, di depan komputer langsung. Nanti akan ada ICT yang akan membimbing mahasiswa untuk mengakses layanan tutorial, akses layanan online lah ya, yang disediakan oleh universitas terbuka gitu. Terus menurut Mbak Rani ya, seberapa penting manajemen waktu bagi mahasiswa universitas terbuka? Penting banget sih ya, penting banget. Mahasiswa tuh harus bisa mengatur jadwal belajar. Jadwal belajar yang akan dilatih di PKBJJ itu kan sebenarnya jadwal belajar membaca modul, karena soal-soal UAS juga kan bersumber dari modul ya. Jadi mahasiswa tuh harus banget baca modul. Nanti kita akan latih di situ. Pokoknya penting banget sih. Sangat penting ya tentunya ya. Terus tadi disebutkan keterampilan membaca, merekam hasil baca. Sebenarnya tujuannya sendiri apa sih untuk kita harus merekam hasil baca dan lebih memahami modul itu sebenarnya? Ya itu tujuannya adalah agar mahasiswa bisa lebih efektif dalam memahami modul gitu ya, karena soal UAS UT itu bersumber dari modul dan sumber belajar utama mahasiswa UT itu dari modul. Itu sih sebenarnya, dan juga akan dilatih mengatur jadwal belajar tadi tuh Mbak Dina pada saat kegiatan PKBJJ. Pasti seru banget ya kalau ikut banget. PKBJJ ya. Sedangkan kalau untuk nanti kita akan menghadapi UAS ya di akhir gitu ya. Apakah itu masuk dalam kegiatan PKBJJ atau mungkin nanti ada kegiatan lainnya kalau ikut menghadapi UAS-nya sendiri gitu? Ya, nanti pada saat kegiatan PKBJJ sih akan kita informasikan ya gimana caranya tips menghadapi UAS, tapi lebih rinci lagi, lebih dalam lagi itu akan dibahas pada saat klinik UAS. Jadi ada juga tuh klinik UAS buat mahasiswa agar siap menghadapi UAS. Karena UAS di UT itu kan ada beberapa modus ya, ada yang tatap muka, ada yang THE, ada yang online gitu. Jadi gimana sih teknisnya atau cara mengerjakannya, soal-soalnya seperti apa, itu nanti akan lebih detail dibahas pada saat klinik UAS. Jadi dinantikan aja. Iya, berarti klinik UAS sendiri memang masuk dalam LKPBJJ sendiri kan, betul ya? Betul. Kalau yang dapat kita
ini ya, untungnya kita mengikuti PKBJJ sendiri itu apa? Benefitnya gitu bagi mahasiswa khususnya untuk mahasiswa baru gitu ya. Benefitnya tentunya mereka mendapatkan ilmu ya, gimana sih caranya belajar jarak jauh di UT, gimana sih belajar mandiri di UT yang baik itu seperti apa. Kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu biasanya yang dicari-cari ya. Ya betul. Nanti juga ada registrasinya nggak sih sebenarnya kalau ikut PKBJJ? Ada, jadi mahasiswa itu harus daftar ya tentunya, dan juga mahasiswa bisa memilih mau PKBJJ-nya itu di mana. Di mana dan hari apa gitu? Hari apa. Oke, gitu ya. Berarti kan cari tempat yang terdekat dengan domisili. Ya, betul. Dan juga registrasi, karena itu registrasi nanti menentukan pada saat mendownload sertifikat gitu ya. Karena kan nanti ada kuotanya tuh setiap lokasi ya, gitu. Jadi langsung aja daftar. Berarti sangat penting dan wajib ya bagi mahasiswa, khususnya calon mahasiswa baru. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih jauh, bisa lewat apa sih? Tentang PKBJJ sendiri? Bisa lewat live IG. Oke, ya ada live IG. Ada live IG, kemudian ada WA-nya Fondasi. 0856 044 kali 5722. Gitu. IG-nya juga aktif kok, tenang aja ya. Dan kita ada live IG ya Mbak Dina ya, setiap hari Senin ya? dan Kamis. Senin Kamis ya. Senin Kamis pagi dan juga malam ya. Ada juga ya. Dan yang paling penting nih Mbak Dina untuk kegiatan PKBJJ, nggak cuma PKBJJ sih sebenarnya ya. Semua rangkaian kegiatan LPKBJ itu gratis, tidak dipungut biaya. Betul sekali ya, karena sudah masuk dalam UKT ya, betul sekali. Mungkin Mbak Rani bisa memberikan closing statement, terutama pesan khusus mahasiswa, khususnya mahasiswa baru mengenai PKBJJ sendiri. Ya, buat mahasiswa baru di Universitas Terbuka, jangan khawatir nih, karena kalian sebelum kuliah di UT itu akan dilatih gimana belajar mandiri di UT. Jadi kalian akan bisa sukses untuk kuliah di UT. Makanya wajib banget untuk mahasiswa baru ikut kegiatan PKBJJ. Nggak cuma PKBJJ aja sih ya sebenarnya ya. Wajib banget mengikuti serangkaian kegiatan LPKBJJ. Iya, berarti seru banget dan kita nggak maksudnya langsung lepas aja ya mahasiswa baru. Bingung nih mau apa sih kelanjutan dari kegiatan ya menjadi mahasiswa baru yang mandiri. Tenang saja, masih banyak rangkaian layanan pendukung khususan belajar jarak jauh di UT. Oke, gitu, sangat bermanfaat sekali ya untuk tema kali ini. Mudah-mudahan kali ini banyak yang nonton ya. Oke, bisa mengalahkan berpraktik dan praktikum. Biar lebih banyak lagi. Kita akan bikin lagi deh video-video yang lain ya. Betul. Mungkin teman-teman juga bisa request kan ya, pengen bahas apa. Nanti bisa komen ya di YouTube channel ataupun juga bisa di DM gitu ya. Atau bisa request narasumber boleh ya? Boleh. Atau mau jadi narasumber juga boleh, bisa. Boleh. Oke. Terima kasih Mbak Rani atas info yang sudah diberikan, sangat bermanfaat. Kayak sebentar banget ya. Pengen lagi ya toh? Enggak pengen lagi. Ya itu dia tadi ya bincang-bincang kita bersama Mbak Rani Daroja mengenai PKBJJ. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Universitas Terbuka Purwokerto dan berikan tema apa yang ingin dibahas di iPod selanjutnya. Berikan aplaus dulu dong buat narasumber kita. Baik, Dina pamit, Inyong Podcast.